Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa aneh dengan Natal. Apalagi kita tinggal di daerah Kristen. Dari tahun ke tahun kita merayakan Natal. Tapi izinkan hari ini Roh Kudus membawa kita melihat Natal dari sudut pandang Tuhan. Coba saya tanya. Natal kalau dipandang dari sudut anak-anak, langsung mikir apa mereka? Hadiah. Ayo cepat. Kado. Kado. Jadi yang tua-tua kalau Natal cari kado anak-anak engkau gitu aja. Betul tidak? Natal dipandang dari sudut para gembala di padang Efrata. Pikiran mereka Natal itu apa? Ayo buat para gembala. Ternyata beda-beda Natal itu. Tergantung siapa yang memandangnya. Maka itu selama gereja tidak bisa memandang Natal dari sudut pandang Tuhan, maka Natal jadi nggak ada artinya, cuma pesta, pohon Natal dan sejenisnya. Maka itu sampai hari ini saudara kita harus mengaku jujur. Semua negara Kristen pun kalau merayakan Natal, coba saya tanya, siapa lebih terkenal, Tuhan Yesus atau Sinterklas? Sinterklas. Lu betul tidak? Sinterklas. Karena kita pandang dari sudut pandang yang salah. Hari ini kita akan memandang Natal dari sudut pandang Tuhan sendiri. Yesaya adalah satu-satunya nabi yang Tuhan percayakan. Ya, nggak ada yang lain. Hanya Yesaya. Satu-satunya nabi yang menubuatkan tentang Tuhan Yesus 800 tahun sebelum Yesus lahir. Bayangkan 8 abad. Maka itu tidak ada kitab nabi-nabi yang lain selain kitab Yesaya yang menubuatkan sejak pertama kali Roh Kudus menemui Maria lewat Gabriel, itu dinubuatkan oleh Yesaya sampai Maria mengandung, sampai anak itu dibawa ke Mesir, sampai pelayanannya, semua tertulis. Bahkan tidak ada kitab lain di Perjanjian Lama selain Yesaya 53 yang menuliskan begitu rinci, begitu detail tentang penderitaan Tuhan Yesus. Nggak ada. Yesaya 53 itu luar biasa. Amen. Sampai dia mati, disiksa, dia disalibkan, dia dikuburkan. Yesaya menulis semuanya. Dia dibangkitkan, dia naik ke surga, memiliki kekuasaan yang paling tinggi dari semua yang ada di dunia. Sampai dia pencurahan Roh Kudus, sampai datangnya Yesus kembali. Wih, saudara, kitab Yesaya itu lengkap. Maka itu saya ingin rekan-rekan hamba Tuhan, para gembala, majelis Jumat, mengkhotbah, penginjil, telitilah kitab Yesaya, maka Natal akan punya arti yang beda, yaitu Natal dipandang dari sudut Tuhan, bukan manusia. Mari kita buka pasal terkenal tentang Natal, Yesaya 9. Saya mulai dengan ayat 6. Yesaya 9 mulai ayat 6. Dan saya ingin semua kita, termasuk yang di rumah, via Zoom, Instagram, Facebook, dengarkan. Bagi saudara yang belum tahu, tiap kali saya diminta mengajar, di mana saja saya harus menggunakan 3 aplikasi itu. Zoom, Instagram, dan Facebook. Maka itu kalau saudara ingin bisa mengikuti pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan, saudara boleh buka Facebook, cari Daniel Alexander, pendidik, pembidik. Begitu pula Instagramnya. Itu tersimpan ratusan pengajaran yang Tuhan berikan.
Saya tiap hari pasti ngajar diminta. Maka itu saya berterima kasih kepada COVID-19. Tadi pagi saudara, 9 lembaga pemasyarakatan di beberapa provinsi di Indonesia gabung buat Natal lewat Zoom. Tadi saya di meja itu. Meja apa? Apa itu? Manggupre. Manggupre. Saya di situ hampir 3 jam. Karena dari 9 lapas itu masing-masing memberi kesaksian. Nah, saudara bisa buka di Facebook. Seru-seru kesaksian mereka. Nah, berterima kasih kepada COVID. Kalau nggak ada COVID-19, nggak mungkin itu terjadi. Kalau saya harus mengunjungi satu LP, itu perlu berapa bulan, perlu biaya berapa. Tadi pagi Natal 9 LP saya cuma duduk di meja situ, mendengar kesaksian mereka. Maka itu ada bagusnya bersyukur pada COVID-19. Amen. Saya tiap hari bisa ngajar. Saya tinggal di Nabire, cuma duduk di depan 3 HP itu. Saya bisa ngajar ke Amerika, ke Australia, ke Belanda, karena bebas. Nah, di situ kan lihat gobloknya setan. Dia memberi COVID, tapi itu ubah jadi berkat. Amin. Betul tidak? Maka itu kalau kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, luar biasa. Jadi tiap hari saya harus ngajar, minimal 1 hari itu 1 kali. Pernah berapa hari itu 4 kali. Nah, nanti kalau saudara mau ikut Rabu pagi, ya, Rabu pagi jam 4 subuh waktu Papua. Saudara buka Facebook saya, Instagram saya akan khotbah untuk gereja di Belanda. Di sini 4 subuh, di sana baru Selasa malam jam 8. Dan itu sudah berapa kali saya ngajar subuh. Jadi nggak cuma kuliah subuh di TV. Ikut ya kalau mau bangun tanggal 30 lusa. Ya. Wah, itu luar biasa. Besok malam saya ngajar lagi via 3 aplikasi ini. Firman Tuhan hebat. Inilah fakta kalau kita mau hidup di dalam kebenaran. Lagi sekali Daniel Alexander, pendidik pembidik. Itu Facebook saya, Instagram saya Daniel Alexander. Di YouTube banyak tersimpan. Maaf, saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Di YouTube itu lebih dari 7.000 video saya tentang firman Tuhan. Karena itu sudah lama, sudah berapa banyak tahun tersimpan. Dan Tuhan luar biasa bekerja. Saudara, itu sebabnya Yesaya tidak boleh kita abaikan dalam Natal. Sudah dapat? Ayat yang kuat berkata, cemburuan itu membuat orang itu melakukan sesuatu. Itu kira-kira bentuknya seperti apa, saudara? Kecemburuan. Nggak usah ngomong Tuhan dulu. Pernah nggak ketemu orang cemburu, lalu cemburu buta? Ngerti tidak maksud itu? Saya lupa 34, 14 atau 24, 14. Maaf keluarannya. Ayo, cemburu itu apa? Cepat. Supaya makanan nggak dingin. Habis ini dari tadi sosok kita sudah nyiapin makanan. Awas yang datang cuma untuk makan. Awas. Jangan marah saya ngomongin. Apa itu kecemburuan Tuhan? Ayo. Betul, Tuhan bisa iri hati. Tuhan iri hati kepada COVID. Nuh, kenapa Tuhan iri hati pada COVID? Katanya iri hati itu dosa. Tunggu dulu. 31 Desember 2019. Pertama kali dunia mendengar kata corona. Ingat nggak 31 Desember? Hampir setahun ini, kurang 3 hari lagi. 31 Desember. Kita yang di Indonesia, apalagi di Papua, nggak dengar. Karena kebanyakan saudara nonton drama Korea terus. Maka itu nggak belajar tentang berita. Ih, maaf. Bertobat yang terikat drama Korea. Mau apa? Mau jadi apa? Ayat Alkitab nggak hafal-hafal. Artis-artis Korea hafal. Awas kamu. Setuju saya ngomong ini? Setuju. Anak-anak gadis, anak-anak muda, ibu-ibu, awas. Serius, itu buang waktu. Dan itu jadi candu, ikatan, betul tidak? Wih, ngeri.
31 Desember 2019 pertama kali dunia mendengar kata corona. Kita nggak ngerti apa itu. Bahkan nggak ada seorang pun di Indonesia, apalagi kita di Papua, mikir ini tadi. Imal di mana itu anak saya tahu. Dalam perjalanan dari Agung ke sini, 2 hamba Tuhan di Manokwari suami istri dinyatakan positif. Saya telepon mereka, tunggu dulu. Saya bilang, anak kalian di mana? Sudah diungsikan. Baik. Maka itu jangan macam-macam dengan corona ini. Ini barang serius, saudara. Sampai 25 Desember lalu sudah 125 dokter meninggal di Indonesia sejak pandemik ini muncul Maret yang lalu. Dan rata-rata spesialis sedih Indonesia kehilangan ratusan dokter hebat. Jangan dianggap enteng. Nah, Tuhan cemburu dengan COVID. Udah 31 Desember. Masuk Januari kita masih karena nggak tahu. Masuk Februari juga belum apa-apa. Tapi begitu 22 Maret, nah ini yang menyedihkan, saudara. Catat, itu hari Minggu. Gugurlah sekian pendeta pada hari itu 22 Maret karena COVID. Kita masih belum tahu. Dan saya kenal mereka. Aduh, saya ikut sedih. Satu pendeta meninggal 22 Maret. 24 Maret istrinya menyusul. Itu di Bandung. Ini yang buat saya heran. Kenapa yang meninggal pendeta duluan? Dan ini hamba Tuhan hebat. Sedih. Nah, 31 Desember. Akhir April. Hampir tidak ada negara yang bebas COVID. Betul atau tidak? Nah, di mana cemburunya Tuhan? Dengarkan. Berarti corona ini menguasai dunia perlu waktu berapa bulan saja? 3 bulan. Januari, Februari, Maret, April habis seluruh dunia kena. Ini yang Tuhan cemburu. Injil sudah berapa ribu tahun di dunia? Cepat jawab. Berapa tahun sejak pertama diberitakan waktu dia mau naik ke surga? Pergilah kamu ke seluruh dunia beritakan Injil itu. Ayo cepat jawab, berapa ribu tahun yang lalu? 2000. Ayo. 2000 lebih tahun yang lalu. Yang bicara Tuhan Yesus. Tapi sampai hari ini dia mau datang kembali yang bicara itu. Setengah dari 7,5 miliar penduduk dunia masih belum dengar Injil. Bagaimana Tuhan tidak cemburu? Berarti virus corona atau virus Injil yang lebih hebat? Terus corona. Jawab. Corona. Corona. Kenapa? Karena gobloknya kita. Maaf. Ketika gereja hanya sibuk bicara doktrin dan teologi, firman jadi mati. Maaf saya berkata, ternyata teologi itu menghasilkan doktrin, dan doktrin itu memecah belah tubuh Kristus. Betul atau salah kalimatnya? Menyedihkan sekali. Corona nggak punya agama. Loh, betul tidak? Ayo, agamanya Pak Corona. Enggak. Tapi mereka lebih hebat dari orang-orang beragama. Harus bertobat. Jadi Tuhan cemburu dengan corona ini. Karena corona lebih hebat dari Injil. Coba. Boleh nggak saya pakai kata virus Injil? Kan kerjanya hampir sama, bukan? Virus Injil. Gara-gara corona, jarak mesti dijaga. Sekian meter, ya. Salaman sudah nggak berarti lagi, nggak boleh sekarang ini. Oke? Kita nggak pernah tahu orang ini
Bagaimana? Saya tanya kepada hamba Tuhan ini yang di Manokwari, kira-kira kalian kenanya di mana? Nah ini, tanggal 25 Desember kami Natal di Ran City. Waduh, kamu harus telepon gembalanya loh. Karena dari situ penularannya pakai ruang tertutup. Saya bilang, kamu cepat telepon gembalanya, suruh ngecek jemaat yang hadir hari itu. Karena virus ini jahat sekali. Saya tanya, di dalam hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, berarti dalam diri kita ada darah Yesus tidak? Ada. Pertanyaannya, berarti dalam diri kita ada virus Yesus tidak? Karena darah loh. Betul? Nah, virus Yesus kalah dengan virus corona. Kita nempeli orang berapa banyak, kok nggak ketularan virusnya? Betul? Kenapa virus corona bisa cepat menular? Inilah kecemburuan Tuhan. Oh, kalau kita mau bahas tentang kecemburuan Tuhan, yang akan melakukan itu, saudara, nggak akan habis-habis. Saya batasi sampai di sini hal-hal yang buat Tuhan cemburu, tapi coba tolong yang lain, cari lagi. Tanggal 17 Desember kami warga Nabire berduka cita. Ada seorang gadis yang sangat baik, umur 17 tahun. Kalau ada orang pernah ke Nabire dari kota lama Nabire, harus meninggal di jalan karena ditabrak orang mabuk. Sadis. Bayangkan, masih 17 tahun sudah diterima untuk kuliah di Jawa. Nggak salah apa-apa. Ngerti nggak saya berkata ini? Tolong pejabat-pejabat, tutup semua toko penjual miras. Kalau ada orang Kristen jual miras, saya kutuki engkau dalam nama Yesus. Matilah dengan mirasmu, karena engkau menciptakan neraka di tanah Kristen ini. Kok nggak ada yang berkata setuju? Jangan-jangan suruh makan uang miras juga. Gereja-gereja yang kaya karena uang miras anggota jemaatmu bertobat. Ini kejahatan. Setuju? Berapa banyak rumah tangga hancur, anak-anak rusak gara-gara miras. Siapa yang menghuni lapas? Petrus, Yakobus, Andreas, Matius. 90% lebih karena miras dan narkoba. Betul atau tidak kalimat? Jawab. Betul. Maka itu para majelis, hobimu cuma rapat melulu, tidak ngurus jemaat, tidak rajin mengunjungi jemaat. Ketika gereja tidak berani berkata tegas terhadap kebenaran, maka ketidakadilan yang merajalela. Betul atau salah kalimat ini? Berapa banyak anak-anak tidak sekolah? Berapa banyak istri-istri menderita karena suaminya pemabuk dan bertobat? Saya tanya, betul tidak kalimat ini? Dia lakukan. Jangan cuma komentar betul, tapi tidak berani menyuarakan suara Tuhan atas bangsa ini. Tuhan cemburu. Oh, ada banyak. Kalau mau bicara tentang kecemburuan Tuhan, ada banyak. Kapan mereka dikalahkan oleh kebenaran? Hanya ketika gereja berani berdiri atas Injil. Oke, judulnya jelas, Yesaya 8 ayat 23. Apa judulnya? Kelahiran Raja Damai. Ini yang kita peringati hari ini. Ada apa waktu Raja Damai lahir? Nah ini loh, ayat 23 ternyata. Maaf ya. Inilah salah satu alasan penting kecemburuan Tuhan melaksanakan itu.
Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Hari-hari ini dunia terhimpit dengan COVID-19. Suram dunia. Pengusaha-pengusaha setengah mati, saudara. Betul kemabukan, angka perceraian belum berkurang. Anak-anak remaja masih terikat lem. Betul tidak? Masih terhimpit. Tidak selamanya. Kapan berakhirnya? Yaitu kalau Raja Damai datang. Kalau dahulu Yahweh merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Kalau saudara baca perjanjian lama, sebab dua suku ini jahat di mata Tuhan. Tuhan merendahkan mereka. Tapi setelah mereka bertobat, maka di kemudian hari Tuhan akan apa? Memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, tanah wilayah bangsa-bangsa. Coba lihat peta. Seberang sungai Yordan itu negara Yordania dan terus Jazirah Arab. Ada janji nubuat. Ayat 1 Yesaya 9. Ini lanjutnya satu perikop ini. Saya nggak tahu kenapa penulisan dalam bahasa Indonesia kok dibagi. Ya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Sekarang ini COVID-19 membuat bumi gelap. Betul? Hari tahun ini belum pernah terjadi dalam sejarah dunia. Musa dari siapa saja yang belum bisa membuat rencana untuk tahun 2021. Betul tidak? Orang bingung. Anak-anak sekolah juga bingung bagaimana tahun depan ini. Kampus-kampus juga semuanya masih online. Nggak ada yang buat rencana. Kita dalam kegelapan. Tapi karena kecemburuan Tuhan, yang jalan dalam kegelapan telah. Nah ini harapannya. Telah apa? Melihat terang yang besar. Kok nggak ada yang ngamen? Ada harapan dari Tuhan untuk kita semua. Mereka yang diam di negeri apa? Kekelaman. Kata kekelaman dalam bahasa Indonesia artinya teror. COVID-19 itu teroris hebat, betul tidak? Kata teror itu artinya menakutkan. Sungguh. Sekarang ini orang mulai panas dikit, badannya sudah mulai mikir. Betul tidak? Wih, ngeri. Kita tinggal diteror oleh COVID ini. Tapi ada janji. Kita yang diam di negeri kekelaman, atasnya akan apa? Terang telah bersinar. Ayo baca. Ayo. Terang atasnya terang telah bersinar. Tidak ada manusia di dunia yang pernah berkata, akulah terang dunia selain. Ayo kok ragu-ragu selain Tuhan Yesus. Ini yang kita peringati. Kalau kita bicara putra Natal, itu istilah gereja. Putra Natal, dia itu terang dunia. Berarti memberi harapan. Ayat 2, ayo dengan cepat. Ayat 2. Engkau, siapa engkau di sini? Yesus, putra Natal itu telah apa? Putra Natal itu telah apa? Menimbulkan banyak sorak-sorak. Maka tugas saudara dan saya sebagai gereja untuk memasuki tahun 2021, kalau Yesus selalu hadir di hidup kita, kemanapun kita pergi, membuat orang bersorak-sorak, saudara. Amin. Karena ada Yesus. Dan menimbulkan apa lagi? Sukacita yang besar. Karena ada harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Puji Tuhan. Seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Mendengar kata jarahan, itu cuma ada satu arah. Menang perang. Kok gak amin? Amin. Telat lagi. Ayo saya ulangi. Mendengar kata jarahan, Menang perang. itu bicara menang perang. Amin. Menang perang terhadap siapa? Dengan setan-setan, dengan COVID, dengan masalah apa saja dalam hidup ini. Itu janji.
kalau Raja Damai itu datang. Kan sudah datang 2000 lebih tahun yang lalu. Terus ayat 3. Nah, saudara catat ada 3 hal yang setan buat di ayat ini. Satu, sebab kuk yang menekannya. Coba beri saya kata lain. Kuk itu apa? Beban. Beban. 2. Dan gandar yang di atas baunya. Nah, bagi orang yang tidak pernah punya sawah, gandar ini agak sulit dimengerti. Tapi begini, banyak sawah dulu sebelum ada traktor ya untuk mengolah tanah. Kan ada bajak, bukan? Kalau orang Jawa, orang Toraja, orang Batak pasti tahu tuh membajak. Bukan pedati ya pada zaman dulu. Dulu kan belum ada mobil. Ngerti ya? Ngerti. Nah, gandar itu enak atau tidak? Tidak. Tidak. Yang ketiga, serta tongkat si penindas. Ayo terjemahkan. Apa kata lain tongkat si penindas? Tongkat. Ayo. Dosa, betul. Apalagi? Ini ngeri loh, saudara. 3 hal ini ngeri. Kuk, gandar, dan tongkat si penindas. Ini semua perbuatan jahat dosa dan perbuatan jahat setan. Menekan hidup, memberi beban yang gak kira-kira. Tapi begitu Raja Damai datang, 3 hal itu telah atau akan? Ayo baca. Telah. Kau patahkan. Telah diapakan oleh Raja Damai? Patahkan. Telah dipatahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian. Wih, ini luar biasa. Gereja dengarkan. Jangan khotbah Natal membuat orang tidur. Setuju? Cerita Bethlehem lagi. Cerita bintang lagi. Cerita orang Majus lagi. Sudah hafal sejak sekolah minggu, tahu? Cobalah khotbah Natal itu yang benar dikit. Maaf. Yang betul-betul membuat orang tersadarkan apa dampak kehadiran Raja Damai itu. Ini baru ayat 3. Sudah sehebat itu kehadiran Raja Damai. Betul? Hebat sekali ini. Berarti dimanapun gereja berada, maka di tempat itu semua si penindas, kuk, gandar harus dipatahkan. Amin. Yang berjalan di dalam gelap, dalam kekelaman, telah terbit terang yang besar itu. Bangsa yang tidak ada harapan, bertemu saudara dan bertemu saya, mereka punya harapan. Amin. Anak-anak Tuhan, ini tugas kita. Jangan cuma merayakan Natal dengan cara yang salah. Ayat 4 belum selesai. Sebab, ini ngeri. Sebab apa? Setiap sepatu tentara yang bergerak-gerak pelan-pelan. Saudara harus mengerti. Maaf ya, di sini ada berapa tentara sebabnya. Dengar, zaman perang dulu, ya saya nggak pernah ngalami zaman perang, tapi saya ngalami zaman Gestapo 30 September, ngeri. Kami penduduk lagi tidur nyenyak malam, tiba-tiba dengar brok brok brok, sepatu tentara berbaris. Semua kami kebangun dan tunggu siapa yang mati. Ngeri zaman itu. Jadi setiap sepatu tentara yang bergerak, kembali saya katakan itu teror dari si jahat. Lihat keluarga-keluarga yang ada anggotanya di rumah sakit. Tiap kali dapat telepon, HP saya nggak mati karena mendoakan. Ada kabar apa di rumah sakit, itu ngeri sekali. Itu teror dari si jahat. Tapi puji Tuhan. Dan
setiap jubah yang berlumuran darah. Hidup mereka. Ini kembali zaman perang. Ingat kalau perang, antar negara perang, lalu terjadi pembunuhan, wajar bukan karena perang? Maka jubah tentara itu berlumuran darah. Lagi sekali, itu teror. Kematian. Tapi lagi sekali puji Tuhan, ketika Raja Damai itu datang, teror-teror itu diapakan baca? Akan menjadi umpan. ayo baca. Sepatu tentara yang berderap-derap, jubah yang berlumuran darah akan diapakan? Menjadi umpan api. Artinya Akan terbakar habis. habis dibakar. Itu tugas gereja untuk kita menyatakan Raja Damai yang sudah datang ini. Amin. Amin. Nah, dari ayat 23 pasal 8 sampai ayat 4 Yesaya 9. Kecemburuan Tuhanlah yang akan membebaskan manusia dari ketakutan itu. Amin. Katakan amin. Kita harus kalahkan mereka dengan hidup yang takut akan Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Gampang. Hanya ada satu syarat. Tolong dicatat. Hanya ada satu syarat. Supaya kita sebagai gerejanya, sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anak Bapa di surga yang kekasih itu, satu syaratnya. Karena dia Raja Damai. Lagi saya lihat judulnya. Baca lagi sekali judulnya. Yesaya 8:23 sampai Yesaya 9:6. Apa tadi judulnya tadi? Raja. Ayo yang kuat lah. Di Alkitab sudah ada judulnya. Kelahiran Raja Damai. Sudah lahir atau belum? Sudah. Sejak kapan? Ribuan tahun. 2000 tahun yang lalu. Nah, supaya saudara dan saya menjadi agen pendamaian di dunia, maka tugas kita cuma satu. Nanti saya beritahu. Kita baca 2 ayat ini lagi. 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19. Kalimat terakhir saja kita baca. 2 Korintus 5 ayat 18. Apa kalimat terakhir ayat ini? Dan itu yang menjadi tugas gereja. Dan yang baca 1, 2, 3. Dan yang, ayo yang kuat suaranya mana? Kayak gak ada orang aja. Yang belakang-belakang harus baca. Dan semuanya yang telah mempercayakan ayo yang lain mana? Pelayanan apa? Pendamaian itu kepada siapa? Kami. Kepada kita. Kami. Jadi pelayanan kita kepada dunia adalah pelayanan pendamaian. Karena kita adalah adik-adik dari Raja Damai. Ayat 19, kalimat terakhir. Mulai kata iya. Yang kuat baca. 1, 2, 3. Ia telah, bukan akan, mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kepada kita. Coba saudara simpan 2 perintah ini. Yang pertama ayat 18. Kita telah dipercayakan apa? Berita pendamaian. Ayat 19. Kita telah dipercayakan apa? Baca itu. Berita pendamaian. Yang kedua 18. Pelayanan pendamaian. Nah, karena setan tahu bahwa tugas satu-satunya yang Tuhan berikan kepada gereja bukan buat ibadah, bukan nyusun liturgi ibadah. Itu para majelis kalau sudah dekat hari Minggu sibuk buat warta, yang buat liturgi lagu apa segala. Maaf, sebetulnya kurang penting. Loh, kok kurang penting? Karena yang ikut ibadah jadi bosan, karena sudah hafal semua. Maaf, saya harus ngomongin. Seringkali gereja-gereja waktu
pengumuman itu lebih panjang dari dengar khotbah? Jawab ya atau tidak. Kenapa nggak merubah? Bukankah dengar khotbah lebih penting dari pengumuman? Yang enggak diumumkan. Saya pernah nyelidiki loh saudara, kenapa sih kalian ini? Ternyata jawabannya karena rata-rata pendeta yang khotbah nggak bisa khotbah panjang-panjang, jadi harus pengumumannya panjang supaya waktunya. Lu serius? Jawab, saya berkata betul atau salah ini? Betul. Maka itu jemaat goblok semua. Karena lebih banyak dengar pengumuman daripada dengar firman. Kapan pinternya? Maaf. Apalagi kalau yang suruh doa syafaat itu orang Farisi. Panjang sekali doanya. Coba sekali-kali ngelirik kiri kanan waktu sembahyangnya panjang. Tidur itu jemaat. Saya tanya lagi, saya berkata betul atau salah? Kenapa ini nggak dirubah? Saya pernah ngomong kepada beberapa majelis yang saya pernah diundang. Sudahlah, pengumuman soal persembahan nggak usah dibacakan. Dari keluarga ini 5.000, keluarga itu 10.000. Saya bilang, tulislah di papan, suruh baca sendiri. Betul tidak? Jawabannya, Pak, ada yang marah kalau nggak dibacakan. Nah itu orang kurang ajar, gitu aja. Memberi persembahan 20.000 nggak dibaca, tersinggung. Apaan itu? Betul, saya berkata begini, bertobat. Kalau saudara memberi persembahan 5 miliar nggak disebut, itu baru boleh. 20.000. Tertawalah. Hai para majelis, bertobat untuk tahun depan. Ubah pola pelayanan gereja. Dengan pelayanan yang gak mau berubah sejak zaman Martin Luther dulu. Waduh, seberapa ribu tahun ini. Maka itu anak remaja, anak muda gak akan pernah mau ikut ibadah. Betul tidak kalimat ini? Karena anak-anak bosan. Mengerikan gereja ini, saudara. Maaf ya, kalau ada yang tersinggung itu orangnya, udah gitu saja. Ayo kita berubah buat tahun 2021. Berubah. Utamakan firman, katakan amin. Amin. Karena firman ini menghidupkan, firman ini makanan, firman ini obat, firman ini kekuatan buat kita di masa teror yang begitu mengerikan. Jadi satu-satunya tugas yang gereja yang gereja terima dari Raja Damai. Mari kita buka Matius 5 ayat 9. Ini satu-satunya tugas. Tolong saudara yang kamera, duduklah, dengar firman, lebih penting. Duduk saudara, maaf, terima kasih. Ayo dengar firman. Ya, habis ini yang moto duduk ya, cukup. Ayo dengar firman, lebih penting. Matius 5 ayat 9. Saya mau sampaikan kepada saudara. Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Tolong catat. Matius 5 ayat 9 adalah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita mengapa, kok bisa, bagaimana, kapan kita disebut anak-anak Tuhan. Itu kapan? Tidak ada ayat lain dalam seluruh Alkitab yang memberitahu dunia mengapa, kapan, kok bisa, bagaimana kita manusia jahat, manusia kurang ajar ini disebut anak-anak Tuhan. Jawabannya cuma satu. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena orang itu akan disebut anak-anak Tuhan. Ini yang mengagetkan saya. Jadi saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan bukan karena sudah disidik,
sudah dibaptis, sudah hafal ayat Alkitab, sudah dilantik? Tidak. Sudah punya gelar teologi? Tidak. Karena khotbahnya hebat? Tidak. Jadi siapa yang disebut anak-anak Tuhan? Yang membawa damai. Yang membawa damai. Tahu nggak arti kata yang membawa damai? Gampang. Nggak punya musuh. Dah, itu aja. Tidak punya musuh. Amin. Amin. Nah, karena setan tahu satu-satunya persyaratan yang membuat saudara dan saya manusia bajingan, manusia bejat ini bisa disebut anak-anak Tuhan kalau kita hidup nggak punya musuh. Tapi karena ayat ini gampang, maka iblis merusak. Saya tanya jujur, mudah atau susah hidup nggak punya musuh? Susah. Saya balikkan, ayo jawab. Jawab dong. Mudah atau susah hidup nggak punya musuh? Cepat. Nah, maka itu jarang ada orang Kristen jadi anak Tuhan. Serius. Tolong ya saudara, catat. Menurut Matius 5 ayat 9, nanti di neraka sedikit atau banyak majelis pendeta, penginjil, orang Kristen yang ada di sana. Menurut ayat ini, cepetan jawab, jangan pura-pura nggak tahu. Banyak kok, dikit. Dengar, ternyata setan berhasil menggugurkan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Hanya dengan cara kita sulit mengampuni. Dengar baik-baik, Pak Pendeta, saya nggak punya musuh, tapi ada 4-5 orang saya malas ketemu. Sama goblok, dengar itu baik. Tidak punya musuh tapi malas ketemu, sama. Haleluya. Mungkin saya berkata, saya nggak ada kok yang saya malas ketemu, semuanya bisa. Cuma saya jengkel, sama. Serius, kita boleh sambil tertawa. Maafkan saya ngomong kalimat ini. Maka itu mengerikan dan menyedihkan. Kalau ayat ini kita langgar, ternyata penghuni neraka banyak yang berstatus hamba Tuhan. Karena tidak sedikit hamba Tuhan belum mengampuni saingannya. Waduh, saingannya lah. Serius. Saya beri contoh saja, jangan tersinggung. Ini untuk membuktikan. Saya kalau mengatakan orang bicara, saya pakai kata firman. Pertanyaannya, mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mantu? Saya tanya ini, jangan tertawa. Nah, betul, saya setuju. Ternyata firman mama mertua lebih gampang dihafal. Coba ya, gembala-gembala sekali-sekali tanya jemaat ini, saudara-saudara. Apa khotbah saya 2 minggu lalu? Kira-kira jemaat jawabnya apa? Lupa. Tola-tola, iya khotbah apa? Coba buka catatanmu, khotbah apa 2 minggu lalu? Tapi firman mama mantu 20 tahun yang lalu masih ingat. Jawab betul atau salah? Dan mama mantu sudah mati 15 tahun yang lalu. Maaf loh, saya memberikan contoh ini. Ini fakta atau tidak? Cepat jawab. Nah, kenapa firman mama mantu lebih gampang dihafal? Karena pakai Yosua 1:8. Firman mama mantu direnungkan siang dan malam. Maaf yang jadi mama mantu, jangan tersinggung. Saudara, ini hal kecil, tapi ini dampaknya besar. Berarti mantu, anak mantu begitu masih sudah ngampuni mama mantunya atau belum? Nah itu dia. Saudara, jadi satu-satunya tugas yang gereja berikan kepada, yang Tuhan berikan kepada gereja adalah apa?
Membawa damai. menjadi juru damai, membawa damai. Mulai dari diri kita, nggak punya musuh dalam hidup. Ayo ingat-ingat, ayo berdamai, ampuni, ampuni. Itu luar biasa. Kasih Tuhan akan dinyatakan lewat hidup kita. Ampun. Nggak rugi, mengampuni tidak rugi. Amin. Maka itu ayo hari ini kita mengampuni. Terus begitu. Karena kalau kita mengampuni, hidup itu damai, hidup itu sejahtera, hidup itu penuh dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Lu kok gak ada yang ngampuni? Amin. Ayat terakhir, supaya kecemburuan Tuhan membebaskan banyak pekerjaan setan dalam hidup manusia. Amin. Mulai hari ini jadilah pelaku firman. Amin. Maka Natal dipandang dari sudut kitab Yesaya, hasilnya luar biasa. Sungguh indah sekali. Kembali ke Yesaya 9 ayat 5. Ayat terakhir ini, nanti sambung ayat 6 bagian pertama tadi belum dibaca. Ayat 5. Mundur. Ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kemarin pagi di gereja mana? Gupdi. Kemarin malam. Malam. Ya, belajar ini. Seorang anak itu bayi. Seorang putra jadi pemuda. Tapi nggak cuma anak, nggak cuma putra, tapi lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi Yesus itu nggak bayi lagi dan nggak bayi terus. Perhatikan 3 fase yang membuat Yesaya. Seorang bayi telah lahir. Dari bayi menjadi Putra. putra. Berarti mulai dewasa bukan? Ya. Setelah putra nggak cuma putra, terus lambang pemerintahan ada di atas baunya. Di sini ada beberapa perwira dari angkatan laut, dari apa lagi, coba dengar. Ini hukum militer yang dunia harus tahu. Pangkat yang berjejer-jejer tapi masih di lengan dibanding dengan satu titik di bahu, beda tidak? Nah, itu Yesus. Dia perwira karena ada lambang pemerintahan di atas baunya. Amin. Maka itu gereja-gereja jangan mengembalikan Yesus ke kandang Betlehem lagi. Awas. Dia pernah bayi, tapi nggak bayi terus, betul? Amin. Nah, ini salah satu tipuan setan yang berhasil merusak Raja Damai. Karena gereja membayikan Yesus setiap bulan Desember. Kasihan Tuhan, dihina habis-habisan. Dia jadi raja segala raja. Nah, Natal 94 merubah hidup saya. Karena sampai tahun 94 itu saya masih menganggap 4 nama ini Papa di surga yang berikan kepada Yesus. Penasihat ajaib, apalagi Tuhan yang perkasa, Papa yang kekal, Raja Damai. Saya pikir itu. Masih ingat lagu Immanuel? Loh, ada tuh lagu Immanuel? Ya, namanya disebut penasihat ajaib semuanya. Hari ini yang baru tahu silakan baca baik-baik. Dan namanya baca. Ayo, dan namanya Disebutkan nah, orang. ini saya sadar. Loh, bayangkan 20 tahun lebih saya khotbah salah. Ternyata nama penasihat ajaib Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, itu bukan Yahweh Tuhan yang memberikan, tetapi orang menyebut. Ada nggak pendeta seperti saya salah khotbah? Saya pikir Papa di surga, ternyata orang menyebut. Sekarang saya tanya, misalnya di kota Biak datang satu keluarga baru, semua orang pasti tanya-tanya, dia profesinya apa ya? Profesinya apa? Nggak ada yang tahu. Tapi berapa waktu kemudian orang ini
Kalau masakannya enak sekali. Lalu tersiar di biak. Oh, ternyata dia itu chef, koki yang hebat. Orang menyebut dia tukang masak yang hebat. Karena apa? Karena dia memang bisa masak. Nah, pertanyaannya, kalau orang menyebut Tuhan kita Yesus dengan nama penasihat ajaib, itu karena orang melihat dia bagaimana? Hebat. Ayo, karena orang melihat dia kerjaannya Menasihati. menasehati, dan nasihatnya luar biasa. Nah, sekarang ke diri kita. Orang menyebut saudara, menyebut saya apa? Ada nggak orang nyebut hati-hati itu tukang ngutang, hati-hati? Aduh maaf. Ada nggak? Hati-hati itu suka mengganggu suami orang. Aduh maaf. Hati-hati, mulutnya culas. Maaf. Selama murid-murid Tuhan Yesus, selama kita hanya menjadi anggota gereja, menjadi majelis, menjadi pendeta, menjadi pelayan jemaat, tetapi nggak ada sebutan lain dari orang-orang yang tahu pelayanan kita, berarti kita belum layak disebut agen-agen pendamaian. Maka itu, sebelum kita masuk tahun 2021, coba jujur tanya, sepanjang tahun 2020 ini orang menyebut saudara, menyebut saya dengan sebutan apa? Ngerti pertanyaan ini? Bukan kita yang nyebut, orang, teman, tetangga yang kenal kita sebut apa tentang diri kita. Nah, apa yang mereka sebutkan tentang kita, itulah kita. Berbahagialah gereja dan dimuliakanlah Tuhan Yesus kalau orang menyebut saudara, menyebut saya dengan 4 nama yang sama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, penasihat yang ajaib. Karena orang tahu kalau saudara diminta nasihat, nasihatnya menghibur, menguatkan, memberikan solusi, memberi jalan keluar. Kalau orang bertemu dengan kita, orang melihat, ada Tuhan yang perkasa di hidup saudara. Kalau orang bertemu kita, mereka melihat kasih Bapa nyata dalam diri kita. Kalau orang melihat kita, Amin. Raja damai ini. Karena kemana saja pergi buat perdamaian. Sekarang pilihan di tangan kita. Kita mau jadi Kristen yang model apa? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat Natal, selamat memasuki tahun yang baru dengan sikap hidup yang baru. Pandanglah Natal dari sudut pandang Yesaya. Tepuk tangan saudara, haleluya. Supaya dunia melihat Yesus yang di rumah juga.